Padahal sudah Allah berikan berapa banyak rokok sudah, kebun ini kebun itu sudah, tapi juga masih mencari. Itu kata Rasul menunjukkan kemiskinan dan kefakiran pribadinya. Walaupun kadang-kadang orang melihat kan sudah luar biasa, tapi dalam pribadinya kau miskin kabna dirinya. Ini paling bahaya. Kita dihinakan oleh Allah dalam kekayaan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatihi liqulubi awliyaihi bi anwarihi al-qaimi bi ijabati faqati ibadi bi mahdi fadli wa karmi. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul sattar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul mukhtar. Wa usalli wa usallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi syamsiz zahidin wal muttaqin, amma ba'du. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali kajian kita dalam hal ini mengenai ilmu tasawuf. Dan kajian dalam ilmu tasawuf kita sudah memasuki bab yang kedua, menyatakan tentang maksiat batin. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya maksiat batin ada 10 macam, dan yang juga sampaikan ada 5, dan ini ke-6, lanjutan daripada malam Rabu yang sudah lewat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saqiyyu jahulu ahabbu ilallah min 'abidil bakhil. yakni orang yang murah, yang amat jahil itu terlebih kasih kepada Allah daripada orang yang ibadah yang kikir, jikalau ada ia alim sekalipun. Dan tiada perangai hak Allah Ta'ala akan aulianya itu melainkan dengan murah hati dan baik perangai. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tiada kurang harta daripada memberi sedekah, dan tiada kehinaan orang sabar dia ketika dizalimi orang akan dia, tetapi bertambah mulia. Dan tiada menuntut seseorang akan sesuatu melainkan apa-apa jua. Bermula dunia itu bagi 4 orang. Pertama, seorang yang diberi hak Allah Ta'ala akan dia ilmu dan harta, padahal ia takut akan Tuhan, dan telah diketahui pada harta itu hak Tuhannya, yakni sedekah, maka iaitulah orang yang telah afdal. Kedua, orang yang diberi hak Allah Ta'ala akan dia ilmu, padahal tiada harta baginya, tetapi ia berniat pada hal berkata, jika ada bagiku harta, niscaya aku beri sedekah, maka pahala ini seperti pahala orang
ada memberi sedekah. Ketiga, seorang yang diberi akan dia harta tiada ilmu baginya dan padahal kikir, maka iaitulah yang terlebih jahat manusia. Keempat, seorang tiada diberi hak Allah telah akan dia ilmu dan harta, padahal berkata ia jika ada bagiku harta, nescaya aku belanjakan akan dia kepada perbuatan dunia seperti sipulan, maka dosa itu seperti dosa jua. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, daripada maksiat batin yang penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan hubbul mal, cinta, sayang, kasih kepada harta. Karena kasih kepada harta ini berakibat dia akan menjadi orang kikir dan pelit. Dan kikir itu membawa kepada murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam hal ini kita dituntut untuk murah hati dan berkasih sayang kepada sesama. Sehingga dalam hal bersifat kasih sayang, bersifat dermawan, Rasul katakan as-sakhiyyu jahul, orang pemurah tapi jahil lebih dicintai oleh Allah daripada orang rajin ibadah tapi pelit. Ada si A rajin ibadah, bakhilnya subhanallah, pututnya subhanallah, putut. Ada si A yang dia itu jahil tapi pemurahnya luar biasa, maka sifat pemurahnya itu dimuliakan oleh Allah akan dianya daripada seorang yang ahli ibadah tapi putut mendengkut. Bahkan walaupun alim, itu ada riwayat mengatakan. Jadi Allah lebih cinta kepada orang yang pemurah walaupun jahil ketimbang orang yang kikir walaupun abid, bahkan walaupun alim. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini terbuka hati kita untuk menghindari cinta kepada harta ataupun sifat-sifat yang kikir ataupun tidak sayang kepada orang yang butuh untuk dibantu. Dalam hal ini disebutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kurang harta yang diberi sedekah. Kalau orang yang beriman, dia pandang bahawa sesungguhnya sedekah itu adalah melipat gandakan. Artinya harta yang kita sedekahkan itu artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan itu ditambahi oleh Allah. Maka orang yang bersedekah itu sebenarnya ingin bertambah hartanya, bukan kurang. Sekalipun secara hissi, secara pandangan 10.000 duit kita kasih, kita sedekahkan 5.000, kan tinggal separuh lagi. Tapi yakinlah dengan keimanan kita kepada Allah akan Allah ganti, maka duit yang 10.000 itu akan bertambah 10 bahkan lebih daripada 10 lipat. Ini apabila kita ikhlas dan yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita dengar ada orang yang rajin sedekah hingga dia hidupnya melarat, enggak ada. Malah buah pi ceritanya orang yang berdermawan melarat hidupnya. Bahkan sebaliknya, orang yang kikir saat kandas melarat lebih daripada yang sudah-sudah. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk bersifat murah dan bernawan, berderma. Yang selanjutnya Rasul mengatakan, tiada kehinaan orang sabar ketika dizalimi orang akan dia, tetapi bertambah kemuliaan. Di saat kita disakiti oleh orang, dizalimi oleh orang, bahkan harta kita pun diambil oleh orang, kita dianiaya oleh orang,
Di saat kita maafkan bukan artinya kita hina, bukan artinya kita bodoh. Tetapi kata Rasulullah, orang yang memaafkan saat pribadinya dizalimi oleh orang, itu akan bertambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hina, Pak. Maka Rasul mempraktikkan hal ini dalam kehidupan beliau. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau, yang mencaci beliau, bahkan beliau dilempar dengan batu sampai berdarah, tapi beliau maafkan, menunjukkan bahwasannya memaafkan orang lain saat menzalimi kita itu satu kemuliaan, bukan satu kehinaan. Walaupun secara nafsu kita lihat, secara pandangan umum kita dianggap bodoh, Pak. Tapi yakinlah secara kacamata agama, lebih-lebih ilmu tasawuf itu mengarah kepada kemuliaan, sebagaimana yang dilaksanakan langsung, dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi Yuna Muhammad saat beliau dakwah ke Taif. Bukan dakwahnya diterima, bahkan beliau dilempari dengan batu, tapi beliau maafkan, menunjukkan bahwasanya memaafkan orang yang menyakiti pribadi kita itu bukan satu kehinaan, tapi satu kemuliaan. Di tasawuf begitu, Pak. Jadi kita ndak satu kali dimaki 4 kali balik ke dia. Ini karenanya kita belum, masih berkarat lah batin kita, Pak. Ini perlu kita kikis pelan-pelan dengan ilmu tasawuf. Kita amalkan, walaupun kadang-kadang belum sanggup 100%, 55% lah dulu. Citok-citok lah. Dan Rasul katakan lagi, tiada menuntut seseorang akan sesuatu melainkan papa jua. Rasul katakan orang yang selalu mencari dan mencari padahal sudah ada, itu menunjukkan kepapaan pada dirinya. Padahal sudah Allah berikan berapa banyak rokok sudah, kebun ini kebun itu sudah, tapi juga masih mencari. Itu kata Rasul menunjukkan kemiskinan dan kefakiran pribadinya. Walaupun kadang-kadang orang melihat kan sudah luar biasa, tapi dalam pribadinya tahu miskin karena dirinya. Ini paling bahaya. Kita dihinakan oleh Allah dalam kekayaan namanya. Kita dihinakan dalam kekayaan. Tapi kalau orang lihat kita, yuk, woi bahayanya kan sudah di orang lain, tapi pribadi kita tidak pernah melihat kita kaya, tidak pernah melihat kita orang yang berada. Kenapa? Karena selalu mencari dan mencari dan mencari. Maka Rasul mengatakan orang yang mencari dan menuntut itu melainkan dia papa dan miskin juga sebenarnya. Mudah-mudahan kita jangan selalu dalam mencari, yang sudah dapat nikmati dan syukuri yang sudah ada. Si mangga pe menghabis bodak buka ram tu leh. Yang sudah dikumpulkan pun kalau mati kita 4 keturunan enggak habis, Pak. Itulah hebatnya setan menggoda kita hingga kita sudah 4 keturunan harta kita banyaknya, tapi kita digoda masih mencari siang malam hingga makan pun enggak teratur. Jangankan ibadah, makan pun enggak teratur. Kita namanya makhrur, ditipu oleh setan dalam hal-hal demikian, terus mencari dan mencari. Na'udzubillahi min dzalik. Harta yang sudah 4 keturunan apalagi dicari, Pak. Tanduk-tanduk di masjid pun kita cukup, tapi mapot. Kenapa? Iblis tidak pernah putus asa menggoda kita. Baik yang kaya-kaya, nampak dalam hatinya belum ada apa-apanya, walaupun pandangan orang luar biasa. Orang lain melihat kita luar biasa, tapi pribadi belum ada apa-apanya. Kayak orang miskin kali hentong. Inilah. Dalam hal itu lagi disebutkan dalam kitab ini bahwa sesungguhnya dunia itu bagi 4 orang. Yang pertama, ada orang diberi oleh Allah ilmu dan diberi oleh Allah harta, dan dia takut akan Allah dan dia tahu guna harta itu, bersedekah, membantu orang lain. Maka ini orang yang paling hebat, orang yang termulia di sisi Allah. Ilmunya ada, hartanya ada, dan tahu dia hak Allah Ta'ala dalam harta itu. Pemurah. Maka orang alim pemurah itu sudah sempurna sekali, Pak. Alim lagi dia, pemurah lagi dia, itu hebat sekali, Pak. Tapi banyak juga alim tapi putut mati aku dukulnya. Ada juga itu, Pak. Saya pribadi sangat tidak cocok sifat pelit mendengkut pada orang juga cocok. Karena orang alim waris Nabi.
Dia tahu sekali Allah Maha Pemurah, apalagi dia sudah kenal Tuhan. Kebutuhannya tahu Tuhan dan akan dia minta mustajabah. Tapi pelit itu membuat enggak mustajabah doanya. Karena putu ke mapot mustajab doanya. Karena putu itu maksiat batin, Pak. Terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang diberi oleh Allah ilmu, paham dia urusan agama, tapi harta tidak diberikan oleh Allah. Maka dalam hatinya selalu, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan bikin ini rumah Allah, aku sedekahkan kepada anak yatim piatu. Maka walaupun dia tidak bersedekah, sudah diberi pahala bersedekah oleh Allah. Itu yang kedua. Lalu sebahagian begitu hamba Allah, Pak, sangkin dia murah hatinya hingga selalu dalam hati, ya Allah, kalau aku kaya, sudah aku bikin rumah si miskin itu. Tapi apalah daya, aku pun miskin. Maka ini orang urutan yang kedua daripada orang yang baik itu. Pahalanya terus diberikan oleh Allah. Kenapa? Niat yang kuat membantu orang lain, itu nilai pahala yang tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum berbuat. Itu makanya ada hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Artinya kadang-kadang baru niat, amal belum pun sudah nilai pahala diberikan oleh Allah. Kayak tadi, Pak. Ini kadang-kadang gaya cowok gaya harta pada tangan orang yang miskin, orang yang pelit-pelit, nggak akan terbantu, Pak. Nah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah harta kepada orang-orang yang bermurah agar kekayaan itu menjadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ada orang diberikan harta oleh Allah, tiada ilmu diberikan baginya, padahal kikir inilah sejahat manusia. Ilmu malot, nol, jahil. Harta banyak, kikir subhanallah. Maksud kikir subhanallah, saking kikirnya tidak ada harta yang berani dia sedekahkan. Daripada disedekah, lebih baik dibuang. Itu ada orang, Pak, gua maci capakan Allah. Padahal harta yang tidak kita makan masih bagus, jangan sempat busuk. Masih banyak hamba Allah yang bisa menikmati, yang bisa memakan itu. Kenapa harus busuk di rumahmu? Kau buang karena kau jahil, bodoh dalam hal ini. Capak. Padahal ada orang yang bisa memanfaatkan barang itu sebelum busuknya karena jahil tadi. Maka dia tidak punya ilmu, hanya punya harta, sifat kikir. Inilah sejahat-jahat manusia. Tidak ada manfaat, bahkan untuk dirinya pun payah, apalagi untuk orang lain. Biasanya orang pelit, Pak, maaf ya, orang pelit biasa jangankan untuk orang berobat pun enggak mau, takut dia habis uangnya. Batuk ya, ingin obat batuk ni, biar ibu di sana. Saking apa ya tu? Putut benekut ngodi, Pak. Bismillah. Na'udzubillah min dzalik itu. Dan yang terakhir, yang keempat, ada seseorang tiada diberi hak Allah Ta'ala akan ilmu. Dia enggak ada ilmunya dan enggak ada hartanya, tapi nafsunya dalam hati, kalau aku punya harta akan aku poya-poya. Seperti si pola itu selalu laus pergi ke Medan dan cuci-cuci baut dia tu. Ada juga tu, tak? Dia enggak punya harta, tak punya ilmu, tapi dalam hati, oh tabuh nanu, tengok lesen ku, aku pergi beli lo Medan ni, poya-poya aku, los bali-bali aku. Maka ini orang walaupun tidak ada amalnya, dia berdosa dengan niat yang sungguh dan kuat tadi. Jadi ini pada niatnya, Pak, nih. Karena dia enggak punya ada apa-apa, tapi niatnya tadi busuk, maka dia dapat pahala dari niat kebusukannya. Ini orang jahat tipe kedua. Setelah yang pertama jahat tadi, orang yang tidak ada punya ilmu, hanya punya harta, tapi kikir subhanallah. Maka dalam hal ini, coba pelan-pelan, hanjang-hanjang, bertahap-tahap, kurangi hati untuk mencintai harta. Bukan artinya tidak boleh harta. Ingat, cinta, hubbul mal,
Kita mohon kepada Allah, ya Allah, buang cinta harta dalam hati kami, tapi jangan Engkau cabut harta kami. Harta tetap ada di kami, tapi hati kami tidak pernah cinta kepada harta. Itu yang kita mohon. Nah, jadi jangan salah pemahaman. Oh, berarti kalau sudah jangan cinta harta, berarti kita nggak boleh punya mobil mewah, nggak boleh punya. Enggak, bukan begitu. Hati kita tidak di harta, tapi harta ada pada kita. Nah, ini yang biasanya apa nih Pak? Payah ini. Biasanya hati-hati pun di situ. Maka itulah membuat kita pelit, Pak. Nggak mau kehilangan harta itu. Kenapa? Karena saking cintanya. Sama seperti yang lain tuh. Kalau barang kita cintai, itu saja yang kita ingat. Sampai sembahyang pun itu yang kita ingat, Pak. Nah, maka itulah dilarang kita dalam tasawuf mencintai harta. Yang pertama karena membuat kita kikir, dan yang kedua tidak akan bisa kita fokus khusyuk beribadah kepada Allah karena ada dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian pada malam ini dapat kita sampaikan. Ada pertanyaan 1 2. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memandang kepada Pak Ustaz, yang kami ingin tanyakan ialah antara pengertian hamba Allah dan insan, hamba dan insan, Ustaz. Coba Ustaz mohon penjelasannya. Hamba itu sebenarnya makam yang tertinggi. Nabiuna Muhammad disebut oleh Allah dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan birasulih, bukan di nabi. Kalau sekadar insan banyak tuh Pak. Asal nama dia sudah punya akal, walaupun enggak sujud kepada Allah, enggak taunya masjid pun, enggak pernah ke madrasah, sifat insannya kalau dia tetap manusia, Pak. Artinya kita manusia, makhluk ini manusia sudah baik, Pak, dibandingkan insan daripada yang bukan insan. Kambing itu bukan insan. Maka diri kita ini sudah hebat, kemuliaan kita di segi kita dijadikan oleh Allah seorang insan, walaupun belum ibadah, ahli ibadah. Tapi kalau toh insan saja yang tahu makan minum, banyak Pak hewan Allah yang nggak punya akal makan minum tuh Pak. Tapi kemuliaan kita bukan pada insan, tetapi pada kehambaan kita. Tahu kita orang lemah, tahu kita orang yang fakir, maka kita kenal Tuhan kita yang maha segalanya, maka sujud dan ruku, sembah sujud kita kepada Allah. Artinya jadikan kita sebagai hambanya, nurut. Maka di situ insan yang mulia. Detong insan pokok mangan minum, kambing pokok mangan minum ngari. Dewa meranak, kambing pokok meranak ngari. Dewa meramah, kambing pokok. Nah, maka kemuliaan kita bukan di insannya, tapi insan abid yang menjadikan diri sebagai hamba Allah. Maka hamba itu makam yang tertinggi. Maka Nabi Muhammad pilih hamba, hingga Allah mengatakan dalam kemuliaannya dalam Isra, beliau disebutkan hambanya. Kalau kalimat hamba itu sudah penuhi makna hamba bagaimana? Enggak pernah melawan, enggak pernah menentang, patuh selalu. Kita ini juga hamba, tapi enggak hamba pol-polan. Hamba nampak-nampak. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah menjadi abid, hamba-hamba Allah, betul-betul hamba. Yang kedua, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengar Ustaz menyampaikan ketika pribadi kita yang disakiti, maka hendaknya kita memaafkan, dan memaafkan itu bukan suatu kehinaan tapi suatu kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau agama kita yang dihina, Ustaz? Agama kita dilecehkan, dinistakan, dihinakan. Apakah kita diam saja atau memaafkan saja atau bagaimana? Mohon penjelasan, Ustaz. Kalau sudah diam lebih baik mati, ya kan begitu.
Itu mati sebelum mati namanya. Artinya Rasul itu kalau sudah agama dilecehkan, Nabi tidak diam. Nabi marah. Maka dalam hal ini marah karena dilecehkan agama, marah itu bukan satu kemaksiatan, itu marah sesuai syariat. Artinya apa? Kita tidak pernah rela, ikhlas untuk memaafkan orang-orang yang menghina, mengkabehkan, mengkerdilkan dan macam-macam. Itu nggak boleh diam. Jadi orang-orang yang diam itu barangkali dikhawatirkan imamnya apakah masih beriman atau tidak. Sungkun be. Kenapa memang Islam naik? Biasa itu nggak mau gugur darahnya, paham kan? Kalau betul-betul imannya mati kuat, pasti panas tuh, Pak. Contoh, kita cinta kepada ayah kita. Saat ada orang memegang kepala ayah kita, kontak apa kita enggak? Kontak enggak? Merasa kita? Dia makan. Toh apalagi agama. Dia tong rasa iman, rasa cinta beragama, ndak mungkin ndak pasti kontak ya. Gugur dah orang. Tingkatkan ayah kita pun itu lebih tinggi agama. Cinta kita lebih kepada agama dari orang tua. Kalau begitu, semestinya kalau agama dia jangan ndak pot medem gitu semestinya. Tapi dia mengkau boleh dipertanyakan. Biar aku malah naik pay. Yang ketiga terakhir. Kontak namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, apakah orang yang bersedekah lewat jasa uangnya di bank, misalnya tiap bulan kita print berapa jasanya, semua kita kasihkan sama orang, apakah ini namanya sudah orang yang mulia? Apakah itu sedekah namanya? Itu aja Ustaz. Kita punya uang, kita utangkan, kita pinjamkan ke orang lain. Itu? Semua di bank. Bunganya kasih sama orang. Ya, bukan kita pinjamkan. Uang kita ada misalnya ada di bank, lalu bunganya sekian juta satu bulan. Bunga namanya itu. Saya. Ini udah main-main bunga ini. Ini sekaligus kita jawab itu, uang di bank itu jasanya itu bunga namanya atau enggak. Lalu kelebihan jasanya itu itulah kita sedekahkan sama orang lain. Apakah kita itu namanya sudah sosial? Bunganya ya. Bunganya. Jasanya. Nah, itulah. Enggak bunganya, jasanya. Ada bahasa-bahasa. Kenapa? Mudharabah. Bunganya itu saja. Apa? Ya, jadi itulah yang kita sedekahkan sama orang. Kita tengok misalnya sekian ratus ribu satu bulan kita ambil, kita sedekahkan sama orang. Apakah kita itu sudah sosial namanya? Ini bank yang mudharabah maksudnya, yang halal, bank syar'i lah. Nah, yang syariah lah betul. Nah, kalau bank syariah betul-betul syariahnya, begitu ada hasilnya kita sedekahkan bagus. Tapi kalau bank yang bukan syariah, ini takut nanti bukan sedekah, membawa kita dalam keadaan riba. Nah, ini insyaallah de bank syariah, mungkin mudah-mudahan sesuai syariahnya, apabila ada bunga ataupun jasanya kita sedekahkan itu halal dan itu termasuk bagian sedekah. Nah, tapi ini kan ada dua model, ada yang syariah, ada yang bukan syariah. Itu kembali kepada fikih dalam hal muamalat nanti itu. Ustaz, itu bank syariah BSI man, bukan bank syariah Indonesia. Itu kan jasanya ada itu. Apakah nama itu menghapuskan ribanya? Karena ada syariahnya. Ya, ini ingat, bukan nama, tetapi pekerjaan, caranya itu. Kalau betul-betul syariah, insya Allah halalan taiban. Tapi kalau namanya syariah, bagas netong bagi-bagi ende, ini biar kita belum. Jadi syariah bukan pada nama, tetapi cara.
Itu kembali kepada fikih muamalah. Mohon kita kepada Allah mudah-mudahan syariah namanya, sampai cara kerjanya pun syariah. Maka mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan halalan thayyiban. Itu betul. Sekian lagi. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak nih tadi, mungkin hampir sama Ustaz, tapi ini bukan hibah, ini langsung orangnya. Seorang manusia itu dia rajin beribadah, uangnya banyak, lantas ada orang yang meminjam, kasihnya 10 juta, baliknya 15 juta, dibungakannya uangnya, tapi bunga uang itu disedekahkannya, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ini orang yang membungakan uang, diutangkan sama orang dalam akad, ini uang kupinjamkan samamu ataupun kuutangkan padamu, nanti kalau balik harus 15. Begitu kan? Ini bukan sedekah, membawa kita neraka, itu riba. Dan riba itu dosa, termasuk dosa yang besar. Pertama, kita berdosa. Yang kedua, kalau memang tahu kita uang disedekahkan itu begitu, wajib tolak, ulang weekend, masuk pak, lain-lainan. Ingat, itu kalau betul-betul seperti itu. Ini harus, riba ini dosa yang besar. Banyak janji-janji berat dosa kepada orang pemakan ataupun pembantu, penulis, macam-macam itu nolong lah. Itu termasuk itu. Jadi hati-hati, karena orang yang makan riba, penulisnya, apalagi saksinya, itu kerjasama dalam murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.